Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in wa yajibu ma'al qada'il al-imsak lis-shaum fi sittati mawadhi. Wajib serta qada' al-imsak lis-shaum, sudah dia wajib mengqada'i puasa, dia pun juga wajib menjaga dari yang membatalkan puasa di satu hari itu di 6 tempat. Yang pertama fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang sembrono dalam puasanya sehingga puasanya batal, selain ia mengganti di hari lain, maka dia juga satu harian itu wajib menjaga tidak melakukan yang membatalkan puasa lagi. Kayak wudhu dia main-main, masuk ke sini, batal wudhunya. Awalnya udah ngantuk, batal puasanya. Batal puasanya, dia tetap disuruh menjaga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Masih kayak puasa, tapi tetap dia wajib mengganti puasanya itu. Orang main-main puasanya, kalau dia batalkan dengan sengaja, ya seakan-akan itu sengaja. Kayak orang apa jenenge? Ukel-ukel apa jenenge? Korek kuping. Korek kuping itu kalau dia cuman pakai jari itu nggak sampai membatalkan puasa. Terakhir dia pakai cotton bud terus masuk ke dalam, membatalkan puasa. Main-main nyelam, sudah tahu Ramadan, dia main di kolam, berendam di kolam. Rupanya begitu berendam di kolam, terminum air, itu juga batal puasa, juga wajib
dia harus menjaga satu harian itu sama seperti puasa. Nggak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Sama masih kayak puasa, cuman puasanya sudah batal. Wasani ala tarikin niat, orang yang tidak melakukan niat di malam hari di puasa fardu. Dia siangnya puasa tapi malamnya lupa niat. Selain dia harus tetap puasa, dia nggak sah puasanya. Ada kejadian orang nggak niat di malam hari Ramadan. Tapi ini sangat sulit. Saya mengandaikannya sangat sulit. Kenapa? Karena orang kalau malam hari sholat taraweh itu artinya dia sudah niat besok puasa. Karena dia mau pergi sholat taraweh berarti dia sadar kalau besok itu puasa. Walaupun dia tak ngikuti imam, imam baca niat nawaitu shoma gotin anadai, itu tetap dia mau berangkat itu sadar kalau besok itu puasa. Berarti dia otomatis sudah niat puasa. Jadi siapa yang nggak melakukan niat ini? Ya mungkin ketika siap maghrib, ya dia langsung ketiduran sampai pagi, ya piye? Saking capeknya, saking ngantuknya, siap buka, terus gak mikir apa-apa, langsung kenyang, langsung tidur. Gak ada dia niat, gak ada dia taraweh, gak ada dia sampai pagi subuh baru dia bangun. Selain dia tidak sah puasanya, dia tetap harus menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, sama kayak puasa. Wasalis, dan yang ketiga, alaman tasakhkhara dhanan baqa'al lail fabana khilafahu. Yang ketiga, bagi orang yang menyangka masih malam, masih ada waktu sahur, namun ternyata waktu sahur sudah habis, dia tetap makan atau dia tetap berhubungan badan. Dikiranya masih malam, masih 3:30, berarti masih sempet lah ini. Udah lama pula enggak menyentuh istri kan. Akhirnya dilakukannya. Rupanya setelah dilakukan, nengok jam di kamar, loh, jam di ruang tamu 3:30. Siap berhubungan badan, nengok jam di kamar, loh, kok jam 6 udah. Berarti jam yang di ruang tamu tadi ternyata jamnya mati yang di ruang tamu. Dia nyangka kalau masih malam, masih boleh makan, masih boleh berhubungan badan, karena malam Ramadan tetap boleh. Ternyata sudah lewat waktu imsak. Udah subuh, berarti udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh berhubungan badan lagi. Maka tetap puasanya batal dan tetap dia mengganti di waktu lain, tapi tetap disuruh menjaga sama seperti puasa satu hari itu. Warabi yang keempat, alaman aftara dhanan al-ghurub fabana hilafahu. Sama seperti kasus orang yang buka puasa, dikiranya sudah ghurub, sudah tenggelam matahari. Ini dulu kalau nggak ada jam, sekarang ada jam, nggak ada lagi istilah kayak gini. Ini contoh kitab ini untuk kejadian di zaman dulu, sebelum ada jam seperti ini. Sekarang jam menunjukkan waktu berapa, bukanya jam berapa sudah tahu. Jadi kitab ini merujuk kepada kejadian di zaman dahulu. Orang tak tahu karena dia patokannya pakai matahari. Asal matahari sudah tenggelam berarti buka. Ternyata tenggelamnya karena mendung.
dalam keadaan mendung, nah ini udah buka apa belum? Ya udahlah, ini kayak udah gelap, sikat aja, udah lapar ya. Adzan pun tak kedengeran, makan. Setelah makan setengah jam kemudian baru dengar, ayo buka. Udah maghrib, udah ini baru maghrib loh. Aku udah setengah jam yang lalu. Ini juga, tapi waktunya ini mepet, udah gak masalah, jaga puasa pun masih kuat. Wal khamisu, yang kelima, alaman bana lahu yaumu sulasi Sya'ban, pada orang yang sudah jelas 30 Sya'ban, annahu min Ramadan, dia kira masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata sudah 1 Ramadan. Ini namanya yaumus syak. Dia kira sudah belum puasa, dikiranya masih 30 Sya'ban. Ternyata jamaah semua sudah puasa. Kalian udah puasa? Udah, kemarin ada nampak hilal kok semalam. Wah, aku nggak tahu, kirain ini 30 Sya'ban. Jadi kok nggak puasa? Enggak lah. 1 hari itu tetap disuruh dia kayak orang puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dia disuruh ganti nanti di hari lain. Wasadis, yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah. Ini yang saya beri contoh tadi. Yang keenam, bagi orang yang terlanjur meminum air kumur-kumur dengan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Kumur-kumurnya terlalu serius kayak tadi, masuk. Atau mau istinsakin, menghirup air hidung, masuk. Itu juga membatalkan puasa. Orang wudhu di bulan Ramadan boleh istinsak, tapi kalau bisa membasahi hidung yang bagian luar saja. Jangan sampai kita kayak tidak puasa. Kalau tidak puasa kan istinsak sampai sini, kemudian dikeluarkan. Kalau Ramadan cukup dibasahi aja bagian luarnya. Kumur-kumur pun bagian luarnya saja. Yang penting sudah mendapat kesunahan. Faslun fima yubtilu as-shaum, perkara yang membatalkan puasa. Yubtilu as-shaum biriddah, puasa bisa batal dengan murtad. Orang murtad maka puasanya batal. Orang murtad maka puasanya batal. Semoga iman kita dijaga sampai akhir hayat kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita semua terhindar dari kemurtadan. Dijaga iman sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Wa haidin, dan haid, puasa bisa batal sebab haid. Sudah puasa setengah hari, datang haid bagi perempuan, otomatis puasanya batal. Wa nifasin, dan nifas, sudah berhenti, dikira sudah selesai. Sudah 30 hari, kok biasanya 40 hari normalnya, ini baru 30 hari kok udah berhenti darahnya. Ya sudahlah, mandi dia. Mandi hadas besar, menghilangkan hadas nifas. Ternyata besoknya ikut puasa, keluar lagi nifasnya. Ternyata belum siap, maka batal puasanya. Wajunu wa awiladatin, atau melahirkan, itu juga membatalkan puasa. Wajununin, dan gila, puasa siang hari ternyata tiba-tiba gila, batal puasanya. Walau lahdotan, walaupun gilanya itu sebentar. Ada gila sebentar, surupan mungkin ya. Nah, ini bisa terjadi. Puasa-puasa main kuda kepang dia. Itu kayak orang gila juga itu. Makani lampu, makani apa nggak sadar ya. Siap acara ditanya, kok tadi makan lampu? Enggak, siapa orang, aku nggak tahu apa-apa. Kok tadi makan lampu?
pecahan kaca pun kau makan tadi. Kau manjat-manjat itu pohon itu, kau sadar? Enggak. Maka itu membatalkan puasa. Ada yang suka kuda kepang ya? Anak-anaknya dulu. Sekarang saya pulang ngaji sering nampak anak-anak kuda kepang di pinggir sini. Itu sebulan sekali ada itu. Kalau di kampung dulu itu bukan kuda kepang, monyet apa itu? Topeng monyet. Kemudian wayang, pernah saya kecil itu wayang itu masih keliling, wayang-wayang kecil. Kalau wayang yang besar kayak Ki Anong Suroto, Dalang Mantep, kayak ini ya besar, mahal itu. Nanggap wayang itu puluhan juta. Tapi kalau yang ada yang wayang kecil, keliling-keliling, itu murah. Wasakr bi igma'in dan sebab igma ayan, orang kena ayan itu juga batal puasanya. Pas puasa Ramadan siang kambuh ayannya, batal puasanya. Wasakrin dan mabuk. Ini mabuk. Jadi dia mabuk kenapa kan? Kalau siang hari dia minumnya udah batal puasanya. Hah? Ika ini sekerin tuh mabuk gara-gara minuman, mabuk kendaraan yo. Kau iki gak batalkan puasa. Wasakrin ta'adda bihi. Oh, gitu. Orang mabuk sebelum sahur. Rupanya mabuknya berlanjut sampai 1 harian penuh. Begitunya. In amma jami'an nahar. Masya Allah. Ini perlu yang kita ngaji. Mabuknya itu sampai 1 harian penuh. Ini berarti mabuk berat ini ya. 1 harian nggak sadar. Yang pernah mabuk memang gitu. Siapa yang pernah mabuk dulu waktu muda? Mabuk janda. Ini mabuk minuman. Mabuk janda itu lebih sulit lagi, gak cuma 1 hari, berminggu-minggu. Mabuk minuman. Saya punya tetangga, bener minumannya itu tuak apa? Bohopol, susu putih. Bener 1 harian itu nggak bisa bangkit betul. Pulang jam 2, jam 3 itu sempoyongan. Itu tidur sampai 1 harian itu benar-benar nggak bangkit. Orang mabuk, muntah-muntah, masuk angin, masuk air, muntah-muntah terus. Dan itu sering. Nah, itu sudah masyhur orang itu. Dia mudanya preman. Alhamdulillah tua-tua saya kesini itu dia sudah punya anak, anaknya sudah nikah, tobat dia, sholatnya rajin. Alhamdulillah. Nggak tahu kita hidayah itu, masya Allah. Padahal kalau aku nengok, ya Allah dulu itu sukanya berantem, di mana-mana berantem sukanya. Mabuk tiap malam. Asal ada acara begitu. Di sana itu acaranya itu sedekah bumi, sedekah laut ada. Dari sana sedekah bumi itu setiap desa, setiap kampung itu mengadakan siap panenan. Itu biasanya manggil biduan-biduan, tayuban. Namanya bukan lengger. Tayuban. Asal ada tayuban itu pasti ada minum-minuman keras, ada judi. Itu sudah 1 paket. Nah, itu dia selalu istiqomah hadir.
Asal pulang mabuk. Pulang mabuk. Sampai aku mikir, wong koyo ngene iki masuk neraka atau masuk surga. Rupanya tua-tua taubat, sholatnya rajin. Masya Allah. Terus ada aku tengok lagi, yang satu itu orangnya pendiam. Pendiam. Kayaknya orang ini mudah untuk tobat. Rupanya sampai sekarang diajak nggak mau ke masjid, sholat pun nggak mau. Orangnya pendiam. Yang satu preman kayak gitu, tua-tua bisa tobat. Inilah hidayah, itu nggak bisa kita tebak-tebak. Makanya kita nggak boleh dalam hati memvonis, kayaknya ahli neraka ya. Payah kali diajak ke masjid aja. Nggak boleh begitu. Saya sudah berulang-ulang itu ketipu kayak gitu. Orang yang nampaknya itu bener-bener ahli neraka, diajak payah kali, musuhi banget. Tapi ternyata bisa berubah dan menjadi orang yang cinta dengan Islam. Tapi tak jarang juga orang yang sering ke masjid kemudian bisa berubah. Orang yang sering masjid bisa berubah gara-gara keadaan. Dia menyalahkan keadaan, bangkrut usahanya, oling dia, goyah, langsung tiap malam ke tempat-tempat yang nggak benar. Akhirnya jarang ke masjid. Justru malah salah pergaulan. Itu juga ada. Berarti iman ini kayaknya tidak ada jaminan. Maka kita yang harus tetap berusaha dengan ikhtiar dan doa agar iman kita tetap dalam hati ini. Sebelum kita dicabut nyawa kita, jangan berhenti untuk ikhtiar dan doa. Sabbit qalbi ala dinik. Doa setiap sholat kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu ya Allah. Karena kita tak tahu hari ini kita masih di masjid, mungkin bisa jadi besok lusa kapan iman kita bisa meninggalkan hati ini. Maka jangan pernah kita merasa lebih dapat hidayah dari yang lain. Kita beranggapan orang ini kayaknya ahli neraka, diajak payah kali ke masjid, gak bakalan masuk surga ya. Jangan pernah kita punya anggapan seperti itu. Faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Singkatnya enggak siap-siap nanti. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasrul jawfi sab'atu afrodin. Ada 7 perkara yang ketika sampai kepada bagian dalam tubuh kita enggak sampai membatalkan puasa. Karena pertama tadi dijelaskan salah satu perkara yang membatalkan puasa sampainya sesuatu ke dalam tubuh kita dengan disengaja. Makanan sampai ke dalam tubuh dengan disengaja. Minuman sampai ke dalam tubuh dengan sengaja. Namun ada 7 yang tidak bisa membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa meskipun itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Apa 7 perkara itu? Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi nisyan. Sesuatu, apapunlah makanan atau benda atau apa yang sampai ke dalam tubuh dengan kondisi lupa. Tidak lupa itu artinya tidak sengaja. Kita makan lupa, minum lupa. Itu tidak batal puasanya. Yang kedua, au jahlin, atau tidak tahu hukum karena masih baru dari Islam,
mu'alaf dan belum belajar banyak tentang Islam, dia nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Siang hari dia lapar, makan di warung, siap makan baru dia ditanya sama orang, loh kau nggak puasa? Puasa, tadi pagi pun sahur aku, yang bangun sahur pun aku. Loh kok makan? Loh apa makan nggak boleh? Ya enggak, siang hari kalau kau puasa nggak boleh makan. Oh nggak tahu aku. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura tidak tahu. Au ikrohin atau dipaksa, disuruh makan, dijejeli mulut, ya itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lupa ini. Man nasya wa huwa shaim, barang siapa lupa sedang dia dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum. Lupa kalau dia puasa, makan atau minum. Fal yutimma shaumahu, hendaklah menyempurnakan puasanya, tetap lanjut puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah telah memberi dia makan dan minum gratis, ya. Itu hitung-hitung Allah ngasih makan dia, minum dia di siang Ramadan. Tapi saya nggak pernah lupa kayak gini. Ini ada orang bisa lupa kayak gini? Saya pernah, Ustaz. Hah? Pernah? Oh, bahasa sunnah. Siap minum sama kawan ya, minum gitu. Alhamdulillah. Wal khamis ma wasala ila jawfi wa kana gubar tariq. Yang kelima, yang keempat, bijarayani rikin mimma baina asnanihi, tertelannya air ludah. Cemanalah kita nggak nelen air ludah? Siapa puasa yang asal air ludah ngumpul dibuang terus, keringlah tenggorokan. Ya, tertelan air ludah itu tidak apa-apa, kecuali kalau sudah ngumpul ludahnya banyak ditelan, nah itu ya, banyak buang, jangan ditelan. Kok gue? Apalagi ada warna kuning-kuning sama hijau. Apa itu? Ingus itu. Itu tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasa. Itu sudah ada rasanya. Apa rasanya? Nah, sepakat, berarti semua pernah. Kalau waktu puasa tidak boleh ditelan itu ya, dibuang. Di sini saat mau dikeluarkan payah, ditelan, nah, telan aja lah. Orang di sini keluarkan. Nukhomah, apa jenenge? Bahasa sini apa sih itu? Apa jenenge? Kalau di Jawa enak riak ngono ae. Mungkin apa? Dahak ya. Dahak itu jangan ditelan, tapi dibuang. Kalau sudah ada rasanya begitu berarti sudah membatalkan puasa. Mawasala ila jawab kana gubaru tariq. Oh, ini masih belum. Yang keempat, atau kita masih ada rasa kopi siap sahur. Makanya kalau makan terakhir dari sahur itu jangan minum kopi. Kadang ampasnya itu masih nyelip. Waktu sholat subuh Allahu Akbar, kayaknya ada ampas kopi. Nah, kadang malah di sini masih ada rasa manis-manis. Itu mengapa 10 menit sebelum azan sudah ada imsak. Kalau imsak sebenarnya itu waktu subuh, tapi maksudnya 10 menit itu kita sudah disuruh membebaskan diri dari makanan, supaya nanti pas sudah kita masuk puasa, sholat subuh, tak ada lagi bekas-bekas makanan yang masih nempel, kayak selilit ayam nyelip, sililitan di sini. Pas sholat
kunyah-ngunyah deh. Mau dibuang sayang ayam ini, sate kambing nengket. Kan sayang dibuang. Akhirnya dikunyah-kunyah, ditelan. Batal puasanya. Habis minum sirup pagi-pagi, buru-buru langsung ke masjid azan. Siap azan, nggak kumur-kumur, masih rasa manis. Ludahnya ditelan rasanya manis, batal puasanya. Ludah yang ada rasanya, rasa kopi ya, rasa sirup, rasa pemeneh, pokoknya yang masih ada rasanya. Maka sebelum sholat sunnah siwak, sunnah gosok gigi, kumur-kumur supaya apa? Tidak ada makanan yang lengket. Wal khamis ma wasala ilal jawfi wa kana gubaru thoriq. Kita jalan mangap, ada truk. Truk itu kalau kita di belakangnya, apalagi siang hari jalannya rusak. Itu debu itu luar biasa. Pas kita mangap masuk itu debu, tapi kan nggak terasa kayak kerikil kan, cuman rasa tanah-tanah sedikit. Nah itu ndak membatalkan puasa. Satu karena lembut dan kadarnya sedikit, dan kita pun tak sengaja untuk menelannya. Kecuali memang pas ada debu kita mangap, itu sengaja itu batal puasa. Wala min mughalladin fala yuftiru bidzalik wa amma ghusluhu fa in ta'amada fataha famihi wajaba wa illa fala. Wasadi suadapun yang keenam, wasabi yang ketujuh, mawasola ilaihi wa kana gurbalatu dakikin au dubabun ta'iron au nahwihi. Kita jalan-jalan nggak sengaja masuk nyamuk. Pernah nggak masuk nyamuk langsung ketelen gitu? Kalau kita tak sengaja nggak batal. Tapi masalahnya ini di tengah sini nyangkut. Bahkan ada yang bilang kalau posisi di tengah dikeluarkan batal, ditelen batal. Kenapa dikeluarkan? Kita terhitung mengeluarkan sesuatu dengan sengaja dari bagian dalam tubuh. Itu terhitung kayak muntah. Lah muntah disengaja itu membatalkan puasa. Ditelan juga batal puasa kita. Inilah dilema. Ya kan sekalian masuk ke dalam ketelan, kita nggak sengaja nggak batal. Masalahnya ndak ning kene. Sudah masuk bagian dalam. Mana bagian luar dari mulut? Kalau kita mangap terlihat itu bagian luar. Kalau sudah tak terlihat itu terhitung bagian dalam. Ini nyamuk masuk di sini sudah bagian dalam. Kalau kita mengeluarkan dari dalam ini apapun, entah air, entah apa, kita keluarkan dengan sengaja, kita muntahkan, itu namanya muntah dengan sengaja. Hukumnya membatalkan puasa. At-taqayyuh, muntah dengan sengaja. Tapi kalau kita telan, kita dihitung menelan sesuatu. Nah, ini dilemanya di sini. Jadi mau tak mau tahankan aja kalau mau berhenti di situ. Dikeluarkan batal, ditelan batal. Kalau sudah batal kita tetap kita menjaga puasa kayak tadi. Orang kita terhitung sengaja menelan. Masuknya itu tadi tak sengaja, masuknya di sini. Nah, sudah. Kalau dibiarkan di sini kan nggak mungkin nyangkut. Kita telan, kita terhitung makan sesuatu, menelan sesuatu. Kita keluarkan, kita dihitung memuntahkan sesuatu. Yes. Kaba'udan li masaqatil ikhtiras andalik fa in adarat adubaba tajawu akhraja wa afdar. Wis entek babe. Itu 7 hal yang
ketika masuk dengan tidak disengaja tapi tidak membatalkan puasa. Saya ulang, yang pertama tadi sampai yang ketiga, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, satu dengan lupa, sesuatu yang masuk ke tubuh kita karena tidak tahu hukumnya, sesuatu yang masuk ke tubuh kita karena dipaksa orang, sudah tiga. Yang keempat, menelan air ludah yang sulit ditahan, tapi ludah yang murni tidak ada rasa. Yang kelima, mawasola ilal jawf wa kana gubaru tariq, debu jalanan yang masuk tidak disengaja. Yang keenam, yang ketujuh, mawasola ilaih wa kana gurbalatun dakik, sama kayak tadi, debu jalanan juga. Audubaban toiron, atau kayak lalat atau nyamuk yang masuk dengan tidak disengaja, itu juga tidak membatalkan puasa. Selesai bab kita tentang puasa. Kemudian ini katanya malam penutupan, malam punggahan. Punggahan itu punggahan kita ya, ngaji kita ini. Karena ini adalah malam penutupan untuk ngaji di tahun ini sebelum Ramadan. Insyaallah siap Ramadan. Syawal lanjut. Iyalah Ramadan siap Ramadan Syawal. Insyaallah siap Ramadan Syawal aja. Maksudnya ngaji meneh apa ora? Insyaallah. Ada yang tanya? Monggo. Di situ dikatakan ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah dikarenakan bohong. Apa? Bohong itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua karena ghibah. Karena apa? Ghibah itu apa? Zikruka akhaka bima yakrahuhu. Kamu menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu jika saudaramu ada di hadapanmu. Ghibah itu kan orang yang kita ghibah enggak ada di hadapan. Tapi seumpama ada di hadapan kita, orang tak suka dengan apa yang kita bahas. Nah, itu berarti ghibah. Meskipun memang orang itu melakukan, tapi kalau orang itu tidak ada melakukan, kita omongkan, itu namanya fitnah, beda lagi dosanya. Kemudian apalagi namimah. Namimah ini namanya adu domba. Gelanya provokator. Ini bisa menghabiskan pahala puasa. Provokator sekarang nggak harus mulut, tapi lewat chat WA sudah bisa. Ya, provokasi. Kita sebarkan berita hoax. Kita provokasi orang lain. Ya, provokasi terhadap siapapun. Mau terhadap pemerintah, mau terhadap orang lain. Yang penting kamu membuat orang lain ini menjadi benci kepada seseorang, itu sudah namanya provokasi. Maka berhenti menyebarkan berita-berita yang membuat orang lain tidak senang atau menjadi benci kepada seseorang. Boleh jadi itu adalah dosa provokasi yang bisa menghapus pahala puasa kita. Berhenti di bulan Ramadan. Mau nyebarkan informasi, pilih yang bagus-bagus saja. Bisa? Kadang orang semangat kali kalau masalah kayak gitu. Ini ada ulama kayak gini, oh ulama masuk itu ulama, langsung semangat kali kalau ada kayak gitu. Belum tentu orang yang digitui itu, orang yang kayak gitu itu lebih baik daripada orang yang digitui tadi.
Kemudian wanadru bisahwah, yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Yang ketiga sumpah bohong. Sumpah bohong. Satu tadi apa? Bohong. Kemudian ghibah, kemudian namimah. Yang keempat adalah sumpah bohong. Apalagi sore-sore siap asar, masya Allah dosanya besar sekali. Sumpah bohong itu gimana? Ini jualan saya ini tadi ditawar orang 150.000, kok tawar pula 75.000. Barusan aja lewat. Apa bener? Sumpah nggak bohong saya. Padahal nggak ada orang yang nawar 150.000. Sumpah bohong. Ini biasanya siapa? Orang jualan. Ini masih bagus. Masih bagus lah ini. Semangka baru datang nih tadi. Baru datang dari mana? Orang udah sebulan di situ. Ini bagus gak ini barangnya? Bagus sekali lah Pak. Betul ini, sumpahnya ringan kali. Ini bagus sekali, tapi jangan sampai kita itu mengeluarkan sumpah setiap kali mengucapkan omongan. Ini bagus sekali ini sumpah. Belum lagi orang nanya sudah sumpah duluan dia. Hati-hati nih, kadang terbawa omongan kayak gini. Ini barang ini langka, sumpah, belum ada apa-apa udah sumpah duluan. Kemudian terakhir adalah an-nadru bis-syahwah, melihat dengan syahwat. Melihat apa aja. Dikira melihat syahwat itu harus orang perempuan telanjang, enggak. Kadang orang cukup nengok kambing kawin, dia syahwat, itu bisa. Ya, jujur saja. Ada entok kawin ditengoki terus lama-lama, membayangkan yang enggak syahwat. Ya. Apalagi keluar 4 bulan. Ya Allah. Jadi ini an-nadru bi syahwat, melihat dengan syahwat itu tidak harus perempuan yang telanjang. Apapun yang kita lihat kok kita syahwat, itu juga bisa menghapus pahala puasa. Kadang kita memang masya Allah udah lama keluar gitu, nengok orang sudah lengkap pakaiannya pakai cadar, gitu cukup hanya dengan bentuk tubuhnya kita itu sudah syahwat. Itu ada orang yang gitu. Sing mantuk-mantuk biasanya yo. Wis suwe gak ana tengok bentuk tubuhnya kok ini Dahnio bahasa sini apa ya? Orang itu cukup melihat bentuk tubuh saja fantasinya, imajinasinya udah kemana-mana. Jadi wanadru bisyahwah, jangan terus mengarah ke perempuan yang telanjang, apalagi yang kayak gitu. Sudah pasti ini kan cuman gambar aja, meskipun gambar yang kayak gitu itu sudah haram. Jangan terus ngambil pendapat yang ringan. Kalau kata ulama, kalau cermin, kalau gambar tidak masalah, tidak ada itu. Meskipun cuman gambar diem, kalau itu gambar orang yang tidak menutup aurat, bisa menyebabkan syahwat, itu juga sudah haram. Gambarnya saja haram. Apa meneh kita melihat. Kalau bisa kita kurangi lah, ya kita kurangi. Di HP itu sudah pasti ada. Tidak mungkin orang megang HP cuman buka WA tok, dah. Ada nanti WA dibales, nggak ada dibiarkan. Ya. Mestinya buka yang lain-lain juga. Buka Facebook mau lihat yang lain, nanti nampak juga yang kayak gitu. Caranya gimana? Cepat lewati. Paksa diri untuk cepat melewati. Jangan anteng, penasaran. Kok sudah penasaran? Terus pikiran setan ini gini.
Udah kau tengok aja, itu untuk iktibar saja, nggak usah kamu tiru juga. Ya. Setan. Untuk iktibar saja itu. Itu liciknya setan begitu. Sudah, 1 bohong, 2 ghibah, 3 namimah, 4 al-yamin al-kadhibah, sumpah bohong, 5 melihat dengan syahwat. Ini yang Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali terjadi ini. Sampai ada ulama itu nggak mau melihat maksiat, itu pakai kacamata hitam terus. Kacamata hitamnya ditutupi, diremeng-remeng, ditutupi lagi. Kacamata hitamnya itu ditutupi apa lagi? Cuman nampak sikit biar tahu jalan gitu aja. Hatinya selalu zikir, astagfirullah, astagfirullah. Saking takutnya matanya melihat maksiat. Karena kalau mata sudah melihat, otak menyimpan. Jangan sampai memori penuh itu dengan sampah-sampah seperti itu. Itu yang bikin nanti ilmu nggak masuk, dapat teguran dari Allah nggak sadar karena sudah banyak maksiat itu. Ini saya menasihati diri sendiri khususnya. Dan kalau bapak-bapak ada yang tersinggung, ya ayo kita berubah. Ya jangan pula malah Ustaz Ali ini kayak nggak pernah kayak gitu aja. Siapa yang saat ini nggak punya HP? Cuman saya nggak bawa HP. Siapa yang nggak megang HP saat ini? Hampir rata-rata megang HP. Makanya HP yang paling aman itu HP jadul itu, yang cuma bisa nelpon, cuma bisa SMS. Kalau sudah ada bisa main game lah, Facebook lah, WA, sudah pasti maksiat mata itu nggak terjaga. Itu berlaku untuk malam hari juga. 1 bulan penuh. Kalau pas puasa menghapus pahala puasa. Kalau malam hari maksiat dosanya dilipat-lipatkan. Cuman nggak sampai membatalkan menghapus pahala puasa di siang hari tadi. Tapi urusan dosa dilipat-lipatkan kan podo wae. Ya. Berarti Pak Le ini sudah ancang-ancang. Cari celah ini, kalau bisa mainnya malam aja lah. Iya kalau bisa siang malam nggak usah ya. Nggak, WA aja WA. Aplikasinya hapus semua, tinggalkan WA. Ya kan? Aman itu. Di WA pun kadang ada orang kirim stiker, entah kirim video. Sekarang kok ono-ono aja. Nyentil orang. Iya. Tugas Pak Jalal lik. Enggak Pak saya. Sampai ludahkan bolak-balik. Tapi kadang terasa kayak air. Kalau seperti itu sama seperti tidak bisa kita jaga. 5 syaqqatil ihtiraz, karena sulit untuk menjaga. Itu yang dimakfu. Kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuangnya, ternyata masih ada yang masuk juga rasa itu. Kecuali kita memang sengaja tidak ada usaha untuk membuangnya. Masuk situ kan lumayan sedikit aja, orang nggak ada yang nengok. Apalagi malah sengaja wudu masukkan air 3 kali, yang dibuang sekali aja. Yang 2 tadi kemana? Korupsi wudu. Kalau sudah ada usaha untuk membuangnya, maka itu sudah alasannya 5 syaqqatil ihtiras, sulit untuk menjaga, artinya dimakfu. Tapi kalau tidak ada usaha untuk membuangnya, kemudian malah langsung ditelan, maka itu bisa membatalkan puasa.
Sudah.